Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwallazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khatamal anbiya'i wal mursalin wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam walladzi yufarriqu bainal haqqi wal batil wa huwa alladzi yukhrijun nasa min dhulumati ila nur. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haythuma kunta wa atbi'us sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqun nas bi khuluqin hasan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Masyaallah muslimin, sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan dan juga kesempatan waktu sehingga kita bisa bersama-sama untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah sholat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, ibadah sholat yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus sebagai asbab mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa juga kita mengucapkan salawat dan salam kehadiran Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi di bulan yang penuh berkah ini. Sekarang kita sudah masuk pada bulan Rabiul Awwal. Kalau saya tidak salah sekitar tanggal 10 atau tanggal 9 hari kita sudah masuk di Rabiul Awal. Kalau kita mengikuti sejarah tentang kelahiran Rasulullah itu pada tanggal 12 Rabiul Awal, artinya 2 atau 3 hari lagi kita akan berada pada hari di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia dan paling agung, dilahirkan. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, marilah sama-sama kita memperbanyak mengucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat beliau nanti di akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin, sedang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tema kita tentang amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang apabila kita lakukan bisa menghapus seluruh amal soleh kita, bisa menghapus seluruh amal kebaikan. Alangkah pentingnya Bapak Ibu, seandainya nanti kita misalnya di dunia ini ada di antara kita yang Masya Allah sholat 5 waktunya tidak pernah ketinggalan,
Kalau dia laki-laki selalu berjamaah di masjid dan di awal waktu, kemudian tidak pernah ketinggalan sholat sunnahnya, baik sholat sunnah qabliyah maupun ba'diyah, sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah witir, dan sholat sunnah yang lainnya. Kemudian sedekah, kemudian puasa, kemudian baca Quran, zikir, ke majelis ta'lim, tidak pernah ketinggalan. Dia selalu yang paling utama dan terdepan. Tetapi ketika dia melakukan satu amalan dari sekian banyak amalan ini nanti, ternyata semua amal solehnya itu dihapuskan oleh Allah. Kata Nabi, haba'an manthura, seperti debu yang berterbangan. Jadi pahala sholatnya, pahala baca Quran, pahala zikir, pahala majelis ta'lim, pahala puasa, sholat sunnahnya, pahala sedekahnya, semuanya seperti debu yang berterbangan, kata Nabi SAW. Tentu kita bertanya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, amalan apa rupanya yang apabila kita lakukan itu bisa menghapus seluruh amal kebajikan kita? Dicatat baik-baik ini Bapak Ibu, dan diingat baik-baik, jangan sampai kita khilaf dalam hidup. Kalau para sahabat Nabi dulu, seperti misalnya Huzaifah bin Yaman, dia bertanya kepada Nabi, itu adalah amalan yang bisa memasukkan ke dalam neraka. Ditanya sama Nabi kepada dia, ya Huzaifah, kamu ini aneh. Sahabat yang lain mereka bertanya tentang amalan yang dilakukan bisa masuk dalam surga, tapi kenapa kamu bertanya amalan yang dilakukan masuk neraka? Kata beliau apa? Saya takut ya Rasul, jangan-jangan amalan yang kulakukan itu ternyata bisa menjerumuskan saya ke dalam neraka. Maka oleh karena itu tolong beritahukan kepada saya wahai Rasul, apa saja amalan yang apabila kulakukan itu bisa menjerumuskan saya ke dalam neraka. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula pada kesempatan yang berbahagia ini kita sama-sama belajar. Nanti kita sama-sama untuk memahami, kemudian sama-sama kita amalkan, menghindarkan diri kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita dari perbuatan ini. Makanya saya berharap kepada Bapak Ibu, ini tolong diingat baik-baik, jangan sampai kita sudah beribadah 60, 50, 60, 70, 80 tahun di atas dunia ini, ternyata ketika berjumpa dengan Allah, satu pun tak ada ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa begini. Maka amalan apakah itu? Yang pertama jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita kerjakan perbuatan ini atau amalan ini, maka seluruh amal kebajikan kita, amal soleh kita dihapus oleh Allah. Apa dia? Asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-An'am Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Surah Al-An'am ayat 88. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa law asyraku lahabita 'anhum ma kanu ya'malun. Tahu Bapak Ibu, di dalam surah Al-An'am ayat 88 ini, kalau kalian menyekutukan saya, kata Allah, kalau kalian berbuat syirik kepadaku, kata Allah, lahabitu anhum ma kanu ya'malun, maka seluruh amal kebajikan kalian yang dulu ketika di dunia akan aku hapuskan, kata Allah. Rugi Bapak Ibu. Bahkan tidak tanggung-tanggung di dalam surah Az-Zumar ayat 65 Allah menyampaikan, memperingati para nabi dan rasul, termasuk baginda Rasulullah SAW. Ya, di dalam surah Az-Zumar ayat 65 apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika
la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Apa kata Allah Bapak Ibu? Sungguh telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi dan rasul sebelum engkau, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Kalau kau berbuat syirik kepadaku, maka seluruh amal kebaikanmu akan kuhapus. Tidak hanya sampai di situ, wala takunanna minal khasirin, dan kamu akan menjadi orang yang merugi kata Allah. Maka Bapak Ibu, logika berpikirnya seperti ini. Kalau Nabi saja, kalau Rasul, jadi Nabi Muhammad SAW diperingati oleh Allah tentang masalah syirik ini dan diberikan ancaman oleh Allah dihapuskan amal kebaikannya dan digolongkan termasuk orang yang merugi, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 48, apa kata Allah? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang-orang yang berbuat syirik kepada-Nya. Sudahlah amalnya hilang, kemudian dosanya tidak diampuni, digolongkan orang yang merugi pula. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tetapi dosa selain daripada syirik ini akan diampuni oleh Allah bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, syirik ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kadang-kadang di antara kita umat Islam ada yang melakukannya. Bisa karena dia tidak tahu, bisa juga karena tidak mau tahu. Contoh Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah yang sering sekali terjadi di kalangan kita umat Islam, khususnya yang awam, yang jauh dari didikan agama. Ketika sakit misalnya, atau ada barangnya yang hilang misalnya, sakit dia sudah berobat kemana-mana tak sembuh-sembuh, akhirnya dia datang ke dukun. Hilang barangnya, kemudian dia tanya kepada orang pintar. Kalau bahasa masyarakatnya namanya orang pintar, dia tanya kemana kira-kira barang saya itu, sudah sampai di mana kira-kira, misalnya kendaraan keretanya yang hilang, sudah sampai di mana kira-kira kereta saya buang. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, seperti ini bagian daripada kesyirikan. Berdoa, tidak berdoa kepada Allah, berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada kuburan, berdoa kepada pepohonan, berdoa kepada tempat-tempat kuburan para wali, ya, kuburan para wali. Banyak jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ada orang Islam yang jauh-jauh dia untuk melaksanakan safar, perjalanan jauh, hanya datang ke sebuah kuburan yang mana kuburan itu diyakini kuburan wali. Lalu dia di situ bertawassul, berdoa di situ, mengharap ada yang bisa diberikan oleh ahli kubur yang dianggap wali. Ini syirik jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya Bapak Ibu yang sudah haji dan umroh, itu kalau kita ke makamnya Rasulullah di Roboh, itu kita lihat makam Rasul itu. Kalau misalnya ada orang sudah berdiri lama di situ dan udah agak-agak aneh dia itu berdoa, itu bisa diusir kita sama polisi itu Bapak Ibu. Bisa diusir. Kenapa? Karena mereka menduga itu akan berdoa kepada baginda Rasulullah SAW. Padahal sebenarnya ada di antara kita itu yang berdoanya bukan kepada Nabi. Tapi kalau di daerah sana, di Madinah sana ketika kita umroh atau haji ziarah ke makam Rasulullah, itu kita akan diusir. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bentuk syirik yang lain misalnya berkurban. Ya, berkurban, memotong kambing, memotong ayam, memotong lembu, kemudian itu dipersembahkan. Ya, dipersembahkan kepada siapa? Kepada laut, kepada pohon, kepada hutan. Bahkan ada yang biasa terjadi di kalangan umat Islam itu ketika memasuki rumah baru. Ya, masuk rumah baru itu di atas pas pemasangan
pemasangan kain di atas, biasanya ada itu kipas di tengah-tengah rumah itu ada kipas di situ. Kayak bendera, dikasih pisang, dikasih ini, dikasih itu di atas. Ini bagian daripada kesyirikan. Kalau kita tanya apa maksudnya itu, dia sendiri pun nggak tahu. Ini udah biasa kan, udah tradisi. Ini tradisi yang mengarah kepada kesyirikan jamaah. Maka waliyahzubillah, jangan sampai jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita berbuat syirik, bisa jadi karena kita tidak paham atau karena memang kita tidak mau tahu. Maka hati-hati, efek daripada kesyirikan yang kita lakukan itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la habita anhum ma kanu ya'malun. Seluruh amal kebaikan kalian akan kuhapuskan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dosa yang pertama yang apabila kita lakukan bisa menghapus amal, atau ini amalan yang pertama, perbuatan yang pertama yang apabila kita lakukan bisa menghapus seluruh amal soleh kebaikan kita. Kemudian yang kedua jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan yang bisa merusak seluruh amal kebaikan kita yang kedua adalah murtad dari Islam, keluar dari Islam. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 85, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yabtaghi ghayral Islam dinan falan yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama, cara ibadah, cara beramal, cara berkeyakinan selain daripada Islam, maka semuanya itu akan ditolak oleh Allah. Ya, semua ditolak. Fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia kelak di akhirat, kata Allah, digolongkan sebagai orang-orang yang merugi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sedikit saya cerita Bapak Ibu. Orang-orang selain daripada kita umat Islam, ya, itu ada satu namanya nasionalis. Dan cara upaya mereka untuk memurtadkan generasi muda Islam. Ini saya 6 tahun di Batam Bapak Ibu. Saya sudah banyak pengalaman seperti ini. 2 tahun saya dulu di Mareke. Tapi yang paling fatal sekali itu ketika saya di Batam. Bagaimana cara mereka Bapak Ibu? Mereka pacarin anak-anak kita yang Islam, kemudian nanti diacak-acak, kemudian diajak masuk Islam. Ini real Bapak Ibu. Ya, ini tantangan dakwah kita umat Islam. Kenapa? Karena generasi muda Islam kita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah itu banyak yang jauh dari pemahaman Islam, banyak yang jauh dari keyakinan Islam. Apalagi Bapak Ibu mungkin pernah dengar ada bahasa agama itu semua sama, agama semua sama. Ini keliru ini Bapak Ibu. Orang yang tidak mendalami tentang pemahaman ini bisa rusak Bapak Ibu. Makanya ketika ditanya Ustaz Adi Hidayat, ya, tentang masalah ungkapan, ada seorang pewawancara kepada beliau, Ustaz, bagaimana pendapat antum kalau misalnya ada yang mengatakan bahwasanya agama itu semua sama? Maka kata beliau, agama itu dikatakan dia agama, ada 3 syarat yang harus melekat pada diri agama itu. Yang pertama adalah dari sisi teologi. Apa itu teologi? Akidah, keimanan, keyakinan. Kemudian yang kedua kata beliau dari sisi syariat, hukum ibadahnya. Kemudian yang ketiga dari sisi muamalah. Apa itu muamalah? Sosial Bapak. Maka banyak orang yang mengungkapkan kata-kata tadi semua agama ini sama, dia menilai agama itu hanya pada satu poin terakhir tadi. Apa itu sisi muamalah? Apa itu sisi muamalah? Adalah sisi pergaulan kita bermasyarakat. Dan dalam Islam Bapak Ibu kita tidak dilarang. Dan bahkan mohon maaf kalau saya tidak berlebihan mengatakan
baik agama samawi maupun agama ardi, yaitu agama langit maupun agama bumi, semuanya menyuruh tentang berbuat baik kepada siapa? Kepada manusia kita berbuat baik, kepada makhluk yang lain kita disuruh berbuat baik, menjaga alam semesta. Semua agama mengatakan demikian. Agama samawi itu ada 3 Bapak Ibu, yakni agama Yahudi, agama Nasrani, agama Islam. Agama bumi banyak Bapak Ibu, itulah dia Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya. Itu namanya agama bumi. Dan semua agama ini, baik agama langit maupun agama bumi, itu menyuruh berbuat baik kepada siapa? Maka mereka yang mengatakan Bapak Ibu bahwasanya agama ini semuanya sama, mereka hanya melihat sisi muamalahnya saja. Dan Rasul Bapak Ibu biar perlu kita pahami, ketika dekat-dekat kematiannya ada utang Rasul itu tentang baju perang, baju besi, berhutang kepada siapa dia? Kepada orang Yahudi. Ini muamalah Bapak. Tapi dari sisi akidah, dari sisi ibadah syariat, nah ini diatur oleh Islam Bapak Ibu. Dari sisi akidah teologi Allah katakan Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu Esa. Tak ada tawar-menawar Bapak Ibu, tidak ada istilah trinitas, tidak ada dualitas, tidak ada Tuhan yang lain. La ilaha illallah. Begitu juga dengan urusan syariat, diajarkan oleh Allah kepada kita secara global. Allah katakan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agama. Diatur Bapak Ibu tentang syariatnya, sholatnya, puasanya, luar biasa. Belum ada agama di dunia ini sedetail seperti agama Islam Bapak Ibu. Hatta masuk ke kamar mandi pun perkara yang kecil Bapak Ibu diatur oleh Islam. Bahkan kita makan dan minum dengan menggunakan tangan apa, baik tangan kiri ataupun tangan kanan, itu diatur oleh Islam Bapak Ibu. Luar biasa. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangan tertipu kita. Karena banyak orang yang menganggap apa-apa mau agama apapun sama. Agama Islam, agama ini tidak apa-apa sama. Tujuannya juga kepada Tuhan yang satu kok. Hanya caranya aja yang berbeda-beda. Sehingga Bapak Ibu ada sebagian umat Islam menganggap remeh. Maka tidak hal yang begitu sulit bagi mereka kalau keluar masuk Islam, yaitu hal biasa. Dulu saya pernah jumpa di Batam itu Bapak Ibu, ada jamaah itu, dia dulu mohon maaf Islam, kemudian menikah dapat orang Nasrani, Kristen, kemudian masuk Kristen, meninggal yang Kristen tadi, nikah lagi dia dapat Islam, masuk lagi Islam, kemudian mati lagi istri yang kedua itu, nikah lagi dia yang ketiga, masuk dapat yang Kristen, sampai sekarang Kristen juga. Jadi bagi dia agama itu yang biasa. Padahal kita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rela kita miskin, rela kita tidak punya apa-apa di dunia ini, asalkan Islam selalu melekat di dalam hati kita. Itulah jiwanya orang tadi. Sebab buat apa kita punya seluruh dunia ini Bapak Ibu, punya harta, kita punya mobil, punya rumah mewah, tetapi kita tidak berada di dalam agama Islam. Sebab diancam oleh Allah, wa man yabtaghi Islam dinan fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka ditolak agamanya itu dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan yang ketiga yang apabila kita lakukan itu bisa merusak seluruh pahala kebaikan kita. Apa dia? Melakukan dosa sembunyi-sembunyi. Ini Bapak Ibu. Ya, kalau kita berbuat dosa dengan sembunyi-sembunyi, maka seluruh amal kebajikan kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu hadis Rasulullah SAW meriwayatkan An-Thawban An-Nabi SAW annahu qala, dari Thawban bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bihasanatin amthali jibali tihama
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah wahai para sahabatku, ada nanti kaum-kaum golongan-golongan dari umatku ini yang datang pada hari kiamat membawa pahala kebaikan seperti gunung Tihama. Gunung Tihama namanya gunung besar di Bapak Ibu. Biyadan fayaj'aluha Allah azza wa jalla haba'an mansura. Tapi apa kata Nabi Bapak Ibu? Namun berjamaah dimuliakan oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sauban, akan tetapi wahai Sauban, amalan kebaikan mereka yang seperti gunung Tihama tadi itu seperti haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan. Qala Sauban, kemudian berkata Sauban, ya Rasulullah, sifhum lana. Ya Rasul, beritahukan kepada kami ciri-ciri mereka. Ya, jangan-jangan ya Rasul, kami melakukan amalan mereka sementara kami tidak mengetahuinya. Maka apa kata Nabi yang dimuliakan oleh Allah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khudhu min al-layli kama ta'khuduna walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharibillahi antahakuha. Hei Sauban, orang yang kumaksud itu kulitnya sama seperti kulit kalian. Dia juga dari golongan kalian. Kalau kalian sholat, mereka pun sholat. Kalau kalian baca Quran, mereka pun baca Quran. Kalau kalian puasa, mereka pun puasa. Tetapi Sauban, mereka ini kalau lagi sendiri, mereka suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah min zalik, kita berharap kepada Allah semoga Allah hidayahkan kita. Ada orang Bapak Ibu, kalau lagi ramai kelihatan baiknya, kelihatan solehnya, kelihatan ustaznya, kelihatan kiainya, betul-betul kelihatan soleh. Tapi ketika sendiri, masya Allah, luar biasa. Dan kata Syekh Nasiruddin Al-Albani, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, perbuatan maksiat ini tidak hanya dituju kepada satu orang, bisa juga berlaku kepada orang yang sekufu dengan dia, satu komplotan. Ya, bukan hanya sendiri, tapi entah beberapa orang mereka sama-sama berbuat maksiat. Tapi mereka berbuat maksiat ini tidak ada orang yang mengetahui kemaksiatan yang mereka lakukan kecuali mereka golongan dia dan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh Nasiruddin Al-Albani, orang yang seperti ini terancam dengan hadis yang disampaikan oleh Nabi lewat riwayat Sauban. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini amalan atau perbuatan yang ketiga yang apabila dilakukan maka seluruh amal kebajikan kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan musnah. Apa dia? Yakni bermaksiat dikala kita sedang sendiri. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dosa yang apabila kita lakukan atau perbuatan yang apabila kita lakukan bisa merusak seluruh amal kebajikan kita adalah dosa kezaliman. Dosa kezaliman. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Atadruna ma huwal muflis?" Wahai para sahabatku, apakah kalian tahu siapa orang yang merugi? Maka para sahabat menjawab, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang yang merugi itu Nabi adalah orang yang berdagang, kemudian dagangannya itu habis modalnya, untungnya pun tidak ada, bahkan dia berhutang. Maka kata Rasul, betul, itu memang betul orang yang merugi menurut pandangan kalian di dunia. Tapi yang maksud orang yang merugi, kata Nabi, ada orang nanti dia bawa pahala sholat, dia bawa pahala sedekah, dia bawa pahala puasa, dia bawa pahala haji, umroh, baca Quran, zikir, dan lain sebagainya, pahala-pahala kebaikan di hadapan Allah. Ternyata pahala kebaikan itu tidak diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, malah justru dosa orang yang pernah dia zalimi dia berikan kepada orang lain. Maka ditanya para sahabat, apa rupanya kezaliman yang dia lakukan itu? Ya Rasul, sampai begitu pahala kebaikan yang tidak ada diberi oleh Allah, justru dosa orang ditimpakan kepada orang itu. Maka kata Nabi, dulu orang ini ketika hidup di dunia dia seringkali mencaci
Ta'ala, yang dimaksud oleh Nabi al-muflis, orang yang merugi. Jangan sampai Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, seperti yang diriwayatkan dalam satu hadis kata Nabi, ada orang yang baca Al-Quran. Ya, ada orang yang baca Al-Quran tetapi Qurannya itu tidak diberi pahala oleh Allah. Hari-hari dia baca Al-Quran, terkadang dalam sebulan bisa 3-4 kali dia khatam Al-Quran. Ada orang yang gemar bersedekah, Masya Allah luar biasa sedekah. Ada orang yang gemar berpuasa, Masya Allah puasanya puasa Nabi Daud yang kerjakan, puasa Senin Kamis dia kerjakan, puasa Yaumul Bid dia kerjakan. Ada orang yang Masya Allah hampir tiap tahun dia umrah dan dia haji. Ada orang yang Masya Allah setiap malam dia sholat tahajud, tiap pagi dia sholat duha. Ada orang yang setiap sholat ba'diyah dan qabliyah dan ba'diyah sholat wajib dia kerjakan. Tapi ketika dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya itu sia-sia di hadapan Allah, tak diberikan pahala oleh Allah. Kenapa? Karena dulu dia di dunia senantiasa menghibah, menganiaya, menfitnah, menzalimi saudaranya di dunia. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, amalan selanjutnya yang apabila kita lakukan bisa merusak amal perbuatan kebaikan kita adalah berbuat riya. Berbuat riya. Berbuat riya ini adalah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ada seorang ulama mengatakan, apabila ada orang melakukan suatu amalan karena orang, karena manusia, maka ini bagian dari kesyirikan. Namun sebaliknya, kalau ada orang meninggalkan suatu amalan karena orang, inilah bagian daripada riya. Kadang-kadang kita Bapak Ibu cekcok dengan jamaah misalnya. Biasa saja itu cekcok dengan PKN. Kalau cekcok dengan PKN, sudah malas kita sholat di masjid. Rumah kita di sana, Masjid Istiqomah di sini. Ketika sholat kita lewati Masjid Istiqomah, kita mau sholat di Masjid Tawakal. Ada itu. Ya. Kenapa? Karena dia tidak cocok sama PKN, tidak cocok dengan kawan. Kadang-kadang ibu-ibu juga begitu. Ada kawan yang sama-sama pengajian, sama-sama nyiapin, tiba-tiba keceplos kawan, udah keluar undangan. Sakit hati si ibu tadi, lalu tak datang lagi. Ditanya, kenapa ibu tak datang ini? Kenapa ibu tak datang lagi ke majelis tamu? Malas aku dengan ibu-ibu. Wakada aku nengoknya, asal nengok mukanya itu jijiklah ya, nengok muntah aku nengoknya. Nah, ini zaman dimuliakan oleh Allah. Ada yang seperti ini, orang yang beramal bukan karena Allah. Makanya orang yang beramal itu dengan bahasa lain ikhlas dia berbeda. Sering dipakai Pak Anies Rashid Baswedan. Ini bukan kampanye berbeda. Apa kata beliau? Dipuji tidak terang, dicaci tidak tumbang. Itulah orang beramal. Ada orang yang memuji, biasa-biasa saja beramal. Ada orang yang menghina, biasa-biasa saja, tidak ada pengaruh apa-apa. Cocok sama kawan ibadah, tak cocok sama kawan tidak ibadah. Ya, dikritik ibadah terus, tak dikritik tetap ibadah terus. Begitu orang beriman. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai ada satu hadis kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man doa wa Allahu yawmal qiyamah. Barang siapa yang beramal, amalnya itu karena riya, maka kelak Allah akan memperlihatkan aib-aibnya di akhirat di hadapan manusia. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ibadah kita, amalan apapun yang kita lakukan, itu kita harus landasi dengan keikhlasan kepada Allah. Bukan karena yang lain-lain, bukan karena manusia, bukan karena tujuan duniawi. Kadang-kadang ada orang Bapak Ibu ikut partisipasi dalam sesuatu hal keumatan. Rupanya di akhir-akhir perjuangannya dia berkata, kita dapat duit kemarin, banyak duit. Rupanya capeknya aja yang dapat. Itulah akhirnya. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini beberapa amalan yang apabila kita lakukan maka bisa merusak amal kebajikan kita. Yang pertama,
syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, murtad dari Islam. Yang ketiga, melakukan dosa dengan sembunyi-sembunyi. Yang keempat, melakukan kezaliman. Yang kelima, riya. Yang keenam, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah mencela syariat. Ya, mencela syariat. Untuk apa Bapak rajin ke masjid kalau juga masih main tauhid? Untuk apa Bapak rajin sholat kalau masih main skater main chip? Untuk apa Ibu datang ke pengajian untuk aurat kalau masih ngegosip? Ya. Dia samakan, dia bandingkan kebaikan dengan keburukan Bapak. Kebaikan yang kita lakukan itu hal yang berbeda, keburukan yang kita lakukan itu hal yang berbeda. Apalagi kalau sampai ada orang yang mencela orang baik-baik. Tengoklah dia Ustaz tuh, jenggotnya udah merah-merah, macam kambing orang. Udah itu dia tengok Ustaznya celananya di atas mata kaki, cingkrang. Tengoklah Ustaz itu pakai celana, takut kebanjiran dia. Hari lalap dia pakai celana macam itu, takut kebanjiran. Tengok asal kemana-mana pakai jubah, macam ibu-ibu daster dia pakai. Nah, ada lagi dia celah ibu-ibu, tengoklah ibu-ibu rajin kali ibu menjadi ustazah. Nah, ini bentuk-bentuk mencela syariat Bapak. Kata para ulama, kalau sampai pada tahap pencelaan ini, dia yakini dengan celahannya itu kufur, murtad, keluar dari Islam, kafir. Ya, jadi tidak main-main Bapak Ibu. Kadang-kadang kita ini sambil lelucon ya sama kawan kan. Tengok jenggot kau itu ya, ada kambing di belakang, pas kali panjangnya sama jenggot. Dia samakan pula jenggot awal sama kaki. Ya kan? Kok rajin kali kau? Memang kalau kau rajin nanti ke masjid itu udah masuk aja kau. Maka kalimat-kalimat yang seperti itu bagian dari mencela syariat. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu adalah memvonis manusia. Ini juga nggak boleh. Ya, kadang-kadang ada di antara kita ini Bapak Ibu, kita sudah rajin sholat berjamaah, sudah rajin ikut pengajian. Lalu kita lihat ada kawan yang malas ke masjid, malas ikut pengajian. Lalu kita bilang, kau yang memang kelebihan kali lah kau ni. Kalau kata sholat kau ikut tengok-tengok ada wajah kau mati, kau masuk neraka. Habis kau. Kau jadi apa kau ini nanti kalau tak ngaji-ngaji? Hah? Wajib kau ngaji, tak mau kau ngaji. Apa gunanya yang kau mau kau ini di dunia ini? Kalau kau tak ngaji-ngaji, bodoh kau nanti sampai kiamat. Ini bagian daripada memfonis dan kalimat-kalimat yang sejenis. Ada satu kisah seperti itu. Dua pemuda, yang satu soleh, yang satu bejat. Yang satu ini apapun amal kebaikan dia kerjakan, kita taruhlah namanya ustaz lah. Soleh kali dia ini, sholat 5 waktu, puasa dan lain sebagainya. Ada kawan dia, ini bejat, preman, bandit, yang motor mungkin dia ini, atau ikut tunggal dia kan. Bejat kali, macam-macam perbuatan maksiat dia lakukan. Perbuatan maksiat kecil, perbuatan maksiat besar dia kerjakan. Suatu ketika jumpa mereka, diingatkan sama kawan yang soleh ini tadi. Dia ingatnya kawan tobatlah. Bukan malah kau ini sudah berlebihan kali kau ini dalam berbuat maksiat ini dalam kehidupan. Apa kata kawan tadi? Namanya preman kan? Apa urusan dalam hidup? Dia jawab begitu. Maka si kawan intensi baru, si soleh tadi tanpa sadar dia mengatakan, kawan kalau tak tobat kau mati, kau nanti masuk neraka. Mati kau masuk. Singkat cerita Bapak Ibu, meninggal dua-duanya. Lalu diberikan oleh salah seorang ulama. Dia menceritakan ternyata yang masuk surga siapa Bapak Ibu? Yang masuk surga si tukang tegal si maksiat. Ditanya kok bisa sementara yang soleh masuk neraka? Kok bisa yang soleh masuk neraka sementara si jahat ini masuk surga? Ternyata Bapak Ibu, apa kata ulama ini? Ini yang memfonis sudah mendahului takdir Allah. Yang berhak memasukkan orang ke dalam neraka dan ke surga itu adalah Allah, bukan dilihat dari amal. Karena tidak selamanya orang bisa masuk surga lewat amal. Kalau dalam kajian tasawuf Bapak Ibu, manusia atau kita umat Islam masuk ke surga itu karena rahim dan rahmatnya Allah, bukan karena amal kita.
Dia bilang kepada Nabi Musa, "Hei Musa," karena Nabi Musa Khalilullah, bisa berbicara dengan Allah. Musa tanya sama Tuhan, di surga mana dia akan meletakkan saya? Gak tahu-tahu Bapak Ibu, 350 tahun dia beribadah, ya kan? Sombonglah dia tanyalah sama Nabi Musa, tanya sama Tuhan Nabi Musa, di surga mana dia akan letakkan saya? Lalu Nabi Musa berkata, Allah berfirman kepada Nabi Musa, Musa, katakan kepada dia, kepada ahli ibadah yang 350 tahun itu sudah beribadah, bilang sama dia, kau jadinya bahan bakar neraka. Makanya Bapak Ibu, kita umat Islam diajarkan sama Nabi, kalau kita sudah rajin ibadah, sering-sering dan perbanyak membaca doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini doa menghilangkan kesombongan dalam diri kita, Bapak Ibu. Ya Allah, alhamdulillah aku sudah rajin sholat berjamaah di masjid, istiqomahkan aku ya Allah. Ya Allah, aku sudah rajin datang ke majelis taklim, istiqomahkan aku ya Allah. Ya Allah, aku sudah rajin untuk membaca Al-Quran, istiqomahkan aku ya Allah. Begitu Bapak Ibu. Bukan sebaliknya kita sombong dengan kesolehan yang sedang kita miliki sekarang, yang justru itu bisa mengancam kita masuk ke dalam neraka Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah 7 perbuatan atau amalan yang apabila kita lakukan salah satu dari 7 amalan ini bisa memasukkan kita ke dalam neraka Allah dan dihapuskan segala kebaikan kita. Yang pertama, syirik kepada Allah. Yang kedua, murtad. Yang ketiga, melakukan dosa dengan sembunyi-sembunyi. Yang keempat, melakukan kezaliman. Yang kelima, berbuat riya. Yang keenam, mencela syariat. Yang ketujuh, memfonis sesama manusia. Auzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jaga kita Bapak Ibu dari perbuatan demikian. Mungkin ini saja yang saya sampaikan Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali